Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama, kami berterima kasih kepada yang terhormat Pak Warno selaku dosen dari mata kuliah analisa kegagalan material atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait materi KRIP. Namun, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ersalina Dani, NRP 0211640177. Yang kedua ada Nehemia Tegar Karisma, NRP 0211140086. Dan yang terakhir ada Hasnati Wikarina Fajri, NRP 0211140066. Kami semua dari kelompok 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari definisi KRIP itu sendiri. Sebenarnya KRIP ini adalah sebuah deformasi plastis yang bersifat permanen, bergantung pada waktu dan umumnya terjadi pada temperatur tinggi dengan tegangan konstan. Lalu, KRIP juga dapat terjadi pada temperatur yang lebih rendah, seperti pada temperatur ruangan untuk logam lunak, misalnya timah. KRIP membutuhkan waktu yang cukup lama di mana deformasi berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, dilihat pada gambar, pada slide. Jadi material yang memang diberikan tegangan walaupun konstan, dia dioperasikan pada temperatur yang cukup tinggi. Nah, seiring berjalannya waktu, dia akan mengalami deformasi plastis tersebut dan akan mengalami kegagalan berupa KRIP tadi. Nah, ini adalah aplikasi KRIP. Ini adalah beberapa contoh material dalam dunia industri yang memang sering kali ditemukan KRIP pada materialnya. Jadi ini pada gambar pertama itu sudut turbin pada mesin jet, yang kedua ada pipa yang dialiri gas panas, dan yang ketiga ada turbin gas yang mengalami gaya sentrifugal. Material-material ini pada pengoperasiannya diaplikasikan beban atau tegangan yang konstan, namun memang dioperasikan pada suhu yang tinggi. Jadi saat dia bekerja, dia selalu berada pada suhu yang tinggi. Jadi seiring berjalannya waktu, dia mengalami deformasi plastis sehingga dia mengalami kegagalan material berupa KRIP. Nah, ini adalah parameter-parameter yang memang mempengaruhi dari KRIP. Nah, ada beberapa parameter. Yang pertama ada waktu. Nah, yang dimaksudkan dengan waktu itu sendiri adalah lamanya material diujikan atau dioperasikan, diaplikasikan gitu. Nah, yang kedua ada deformasi permanen dari material. Ini adalah deformasi-deformasi yang memang terlihat dari material, seperti ada perubahan microstructure atau adanya cracking, lubang, dan semacamnya. Yang ketiga ada beban atau tegangan konstan. Jadi memang berapa sih beban yang diaplikasikan pada material selama dioperasikan itu sendiri. Memang beban yang diberikan ini adalah konstan. Nah, yang keempat ada fenomena yang tidak diharapkan. Ini yang dimaksudkan adalah faktor X. Jadi seperti faktor eksternal. Yang kelima ada batas usia komponen. Nah, batas usia komponen ini adalah lifetime dari material yang memang dioperasikan. Yang keenam ada temperatur kerja yang tinggi. Nah, ini memang ada dua. Yang pertama untuk logam, temperatur yang diujikan itu lebih dari 0,3 sampai 0,4 yang dikalikan dengan temperatur melting absolute. Nah, untuk yang kedua, untuk keramik memang
temperatur yang dioperasikan itu lebih dari 0,4 sampai 0,5 yang dikalikan dengan temperatur melting absolute-nya. Berikutnya ada creep test. Untuk menentukan properti creep, sebelum dilakukan aplikasi logam dengan temperatur tinggi yang sebenarnya, dilakukan uji creep dengan cara pemberian tegangan konstan dan spesimen dikelilingi oleh elemen pemanas atau tungku yang dikontrol oleh termokouple. Skema uji creep terlihat seperti pada gambar. Komponen yang diuji diberi tegangan tarik secara konstan dan di sekeliling komponen diberikan temperatur yang tinggi oleh elemen pemanas berupa tungku, di mana temperaturnya dapat dikontrol dengan memantau termokouple yang ada. Setelah dilakukan uji creep, data yang didapat yaitu yang pertama, terdapat area initial elastic strain atau instantaneous deformation elastic yang merupakan deformasi elastis yang terjadi pada temperatur uji yang kurang dari 0,4 kali temperatur melting absolute. Yang kedua, creep terbagi menjadi 3 tahap, yaitu primary creep, secondary creep, dan tertiary creep seperti yang terlihat pada gambar. Yang ketiga, laju creep menunjukkan kondisi steady state pada secondary state. Dan yang terakhir, TR merupakan rupture lifetime yang menunjukkan terjadinya failure pada komponen. Selanjutnya yaitu stage of creep atau tahapan terbentuknya creep. Tahapan ini terbagi menjadi 3. Tahap pertama yaitu primary creep, tahap kedua yaitu secondary atau steady state creep, dan tahap ketiga yaitu tertiary creep. Tahap-tahap ini terbagi sesuai dengan grafik yang terbentuk, yang ditunjukkan pada gambar. Grafik bagian atas merupakan grafik laju regangan terhadap waktu, dan grafik bagian bawah merupakan grafik regangan creep terhadap waktu. Pada primary creep, terlihat laju regangan menurun dengan meningkatnya regangan. Kemudian, laju creep menurun dengan bertambahnya waktu, serta material memiliki peningkatan ketahanan terhadap creep dan terjadi strain hardening. Kemudian pada secondary creep, laju creep konstan dan bernilai minimum. Proses recovery seimbang dengan strain hardening, dan pada tahap ini tidak terjadi patah atau fracture. Tahap terakhir yaitu tertiary creep, di mana laju regangan mulai meningkat, kemudian terjadi percepatan laju creep, serta pengurangan luas penampang yang diakibatkan oleh adanya void dan mulai terbentuk necking. Gambar tersebut merupakan grafik pengaruh tegangan dan temperatur terhadap laju regangan. Grafik tersebut terdiri dari 4 garis yang menunjukkan besar temperatur dan tegangan yang berbeda-beda. Garis pertama yang berwarna kuning menunjukkan laju regangan terhadap waktu pada kondisi temperatur di bawah 0,4 kali temperatur melting absolute. Pada temperatur ini, nilai regangan konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Dengan menaikkan temperatur atau tegangan, maka laju regangan akan naik. Bisa dilihat pada 3 garis lainnya pada grafik, dengan kondisi nilai temperatur dan tegangan yang semakin besar, maka laju regangan pun akan naik. Dan meningkatnya temperatur serta regangan akan mempercepat time to rupture atau material semakin cepat putus. Terlihat pada garis untuk temperatur 3 dengan nilai yang paling besar memiliki time to rupture yang paling singkat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam step bagaimana sih cara mengestimasi dari umur creepnya. Jadi di dunia keteknikan ada 2 metode yang digunakan. Biasanya itu yang pertama menggunakan metode Moungman-Green dan yang kedua itu menggunakan metode Larson-Miller. Nah, dari 2 metode ini juga sebenarnya titik yang akan dilihat yaitu seberapa lama sih waktu yang akan ditempuh sampai terjadinya creep, entah dari jangka waktu yang singkat atau jangka waktu yang lama. Dari penjelasan singkat terkait bagaimana cara mengestimasi, kita langsung masuk ke model persamaan yang ada, yaitu pertama itu melihat dari persamaan metode Moungman, yang dimana hal yang dilihat atau yang bakalan ditinjau yaitu melihat dari steady state creep rate-nya. Untuk rumusnya sendiri yaitu TF sama dengan konstan per
emisivitas minimal, terus dipangkatkan dengan beta. Terus yang kedua yaitu ketika menggunakan metode Larson, itu meninjau dari temperaturnya, dimana untuk model persamaannya itu T dalam kurung logaritma dari TR plus C sama dengan M. Nah, untuk penjabarannya dari beberapa variabel di sini, melihat dari yang metode Mungman, TF adalah waktu untuk mencapai fracture-nya sendiri. Nah, konstanta ini itu didapatkan dari nanti ketika diketahui materialnya apa. Terus untuk E-nya sendiri adalah strain creep-nya. Nanti bakalan diberikan besarannya berapa karena melihat dari material yang diaplikasikan. Nah, untuk yang metode kedua tadi yaitu yang menggunakan Larson-Miller, sama, C adalah konstan. Terus TR itu juga time menuju fracture-nya sendiri. Terus M adalah eksponen yang nantinya bergantung dari mekanisme creep-nya. Jadi nanti bentuk-bentuk creep-nya seperti apa nanti akan disesuaikan dengan nilai M-nya. Terus untuk T sendiri, T besar adalah suhu. Karena tadi kembali lagi bahwa Larson-Miller ini meninjaunya dari temperatur. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu penggambaran dari grafik dari dua metode berikut. Metode yang pertama, grafik yang pertama yaitu dari metode Mungman-Grain, dapat dilihat bahwa grafik yang di atas tuh, jadi grafik Mungman itu yang di atas itu menunjukkan waktu sebelum fracture-nya itu bisa dilihat dari steady state creep rate-nya. Untuk penjelasan singkatnya itu dapat dilihat bahwa garis X itu menggambarkan tentang time to fracture-nya. Terus yang garis Y itu menggambarkan dari steady state creep rate-nya. Jadi untuk sedikit mendapatkan hasilnya nanti, jadi ketika kita sudah tahu garis Y yaitu steady state creep-nya, contohnya kita mendapatkan besaran berapa, nanti kita lihat dari garis Y. Terus kita melihat dari suhu yang diaplikasikan itu di titik berapa. Nanti kita bisa mendapatkan perpotongan untuk mendapatkan dari besaran waktunya yang di garis X. Terus lanjut ke grafik yang kedua, yaitu berbicara tentang Larson-Miller. Di sini kita dapat mengetahui waktu sebelum fracture-nya dengan meninjau dari temperaturnya. Kembali lagi ke persamaan yang tadi bahwa untuk yang Larson-Miller memang dilihat dari segi suhunya. Hampir sama untuk cara membacanya, itu kita kembalikan lagi ke persamaan yang tadi, ada besaran M, di mana M sendiri ini nanti akan ditentukan sesuai dengan material yang diaplikasikan. Jadi nanti bergantung dengan materialnya apa, nanti nilai M-nya berapa. Nah, melihat dari berapa besaran temperatur yang diaplikasikan, terus melihat dari M yang diberikan dari materialnya, kita bisa melihat dari grafiknya nanti besarnya seberapa untuk time menuju fracture-nya. Seperti itu. Slide terakhir dari penjelasan kami tentang creep yaitu tentang penggambaran dari grafiknya Larson. Sedikit penambahan dari definisi tadi mungkin. Grafik di kiri ini adalah contoh untuk aplikasinya ketika terjadi nanti di lapangan. Dan kita lihat dari persamaannya, tadi kan persamaannya itu T besar sama dengan T besar dalam kurung logaritma dari TR-nya plus C sama dengan M. Nah, di sini penjabarannya itu T yang diwarnain merah, yaitu temperaturnya. Kita bisa lihat temperaturnya berapa, terus konstantanya di sendiri sudah diketahui kalau 20, terus TR-nya sendiri
nanti akan kita cari dari grafiknya. Terus L atau M itu adalah function of applied stress-nya. Balik lagi yang tadi bahwa M adalah eksponen yang nanti bergantung dari mekanisme creep-nya. Bentuknya seperti apa nanti berpengaruh terhadap besaran M-nya. Nah, di grafik bisa dilihat bahwa stresnya atau L-nya itu di besaran berapa, terus kemudian yang di bawah nanti akan diketahui besarannya berapa, terus kita akan mendapatkan grafik, terus kita mendapatkan titik perpotongannya, dan kita akan mendapatkan besaran dari time to failure-nya. Sekian presentasi tentang materi creep dari mata kuliah analisis kegagalan material. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.